Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga anak soleh dan soleh di rumah selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Dan semoga anak-anak selalu semangat mengikuti kegiatan belajar di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan solehah, hari ini kita memperingati Tahun Baru Islam atau juga disebut dengan Tahun Baru Hijriah. Dan pada tahun ini, Tahun Baru Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 10 bulan Agustus 2021. Berarti Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Bermacam-macam cara memperingati Tahun Baru Hijriah. Biasanya ada yang pawai obor, ada juga yang mengadakan pengajian, zikir bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Memperingati Tahun Baru Hijriah guna meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak-anak masih ada yang bingung apa itu Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting umat Islam. Sehingga Tahun Baru Hijriah juga disebut sebagai kalender Islam. Lantas, bagaimana sejarah adanya Tahun Baru Hijriah ini? Anak soleh dan solihah, sejarah tentang adanya Tahun Baru Hijriah ini bermula ketika pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu, para pejabat mereka mengalami kesulitan karena tidak adanya angka tahun. Kemudian para pejabat mengadukan permasalahan ini kepada Umar bin Khattab. Setelah mendapatkan aduan masalah ini dari para pejabat dan dari masyarakat Islam, kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Nah, dari hasil musyawarah itu, Umar bin Khattab menerbitkan kalender Islam. Dan diputuskan awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga kalender Islam dikenal dengan nama kalender Hijriah. Hijrah sendiri artinya berpindah tempat. Tahun Baru Hijriah sama dengan tahun Masehi, yaitu memiliki 12 bulan. Mungkin anak-anak sudah banyak yang hafal nama-nama bulan di tahun Masehi. Diawali dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, kita sebagai seorang muslim juga harus hafal nama-nama bulan Islam atau bulan Hijriah. Karena dari setiap bulan Hijriah memiliki peristiwa-peristiwa penting yang sering diperingati oleh umat muslim. Kemudian, bulan apa yang dijadikan bulan pertama pada tahun Hijriah? Utsman bin Affan mengusulkan bulan Muharram. Kenapa? Sebab sejak dulu orang Arab menganggap bulan Muharram adalah bulan pertama pada tahun Hijriah. Yang kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Zulhijjah. Yang ketiga, karena bulan Muharram merupakan bulan munculnya niat hijrah ke Madinah setelah pada bulan Zulhijjah terjadi Bai'at Aqabah yang kedua. Maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama kalender Hijriah. 1 Muharram adalah Tahun Baru Hijriah. Kemudian, mengapa pada bulan pertama tahun Hijriah dinamakan sebagai bulan Muharram? Muharram berasal dari kata haram, artinya larangan atau tidak diperbolehkan. Bulan Muharram bermakna larangan untuk berperang pada bulan ini. Jadi, pada zaman dahulu kala, orang-orang Arab pada bulan ini dilarang untuk berperang. Anak soleh dan solehah, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bahwa tahun Hijriah pun memiliki 12 bulan. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui dan hafal nama-nama 12 bulan dalam tahun Hijriah. Bulan apa saja itu? Yang pertama yaitu bulan Muharram yang sedang kita peringati hari ini. Yang kedua bulan Safar. Ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadal Ula atau Jumadil Awal.
Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab. Yang kedelapan, Sya'ban. Kesembilan, Ramadan. Kesepuluh, Syawal. 11, Zulqa'dah. Yang ke-12, bulan Zulhijjah. Itu tadi nama-nama bulan yang terdapat pada tahun Hijriah. Anak soleh dan solehah, bulan Muharram ini juga termasuk bulan yang istimewa karena terjadi beberapa peristiwa yang bertepatan terjadi pada bulan Muharram ini. Pada bulan Muharram ini pun kita dianjurkan untuk puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Anak soleh dan solehah, sampai di sini penjelasan singkat tentang tahun baru Hijriah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.